Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Pramesti dengan NIM 151211043, kelas 5 BPGSD, mata kuliah Media dan Sumber Belajar, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang evaluasi media pembelajaran dengan beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian evaluasi media pembelajaran, yang kedua tujuan evaluasi media pembelajaran, yang ketiga prinsip evaluasi media pembelajaran, dan yang terakhir ada prosedur evaluasi media pembelajaran. Pada poin pertama yaitu pengertian evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Media adalah bentuk atau alat komunikasi, yaitu jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yaitu perantara. Media adalah instrumen strategis yang menentukan keberhasilan dalam proses kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan secara langsung oleh siswa. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik sebagai sumber belajar di lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan proses untuk mendapatkan ilmu, pemahaman, dan pembentukan karakter peserta didik yang dibantu oleh pendidik. Adanya pembelajaran yaitu untuk menciptakan suasana belajar secara internal sebagai pendukung peristiwa belajar tersebut. Dalam proses kegiatan pembelajaran pasti memerlukan yang namanya media pembelajaran, di mana media pembelajaran merupakan alat atau bahan yang dapat membantu kepada pendidik dan peserta didik dalam berjalannya suatu kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Pada poin kedua yaitu tujuan evaluasi media pembelajaran. Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Yaitu yang pertama menentukan keefektifan pembelajaran, yang kedua menentukan kualitas media tersebut dapat meningkatkan ataupun diperbaiki, yang ketiga menentukan apakah media tersebut cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik, yang keempat memilih media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam proses belajar di dalam kelas, yang kelima menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dalam media itu. Yang keenam ada menilai kemampuan tenaga pendidik menggunakan media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mengetahui apakah media pembelajaran itu benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan, mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran. Dalam beberapa poin di atas mengenai tujuan pembelajaran merupakan sebagai hal bahan evaluasi bagi peserta didik maupun pendidik, dan ketika dari poin tujuan di atas tidak terpenuhi, maka harus kita pertanyakan apakah masalah tersebut berasal dari peserta didik atau mungkin dari pendidiknya sendiri yang tidak bisa menyampaikan materi tersebut. Karena pada dasarnya media dalam evaluasi pembelajaran itu untuk memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran dimulai. Poin ketiga ada prinsip evaluasi media pembelajaran. Pelaksanaan penilaian atau evaluasi media pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, apakah media pembelajaran tersebut berperan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Artinya, media merupakan perantara dalam menyajikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi media pembelajaran, perlu dilihat apakah media pembelajaran tersebut mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, dan interaktif. Yang kedua, kebenaran dan ketepatan konten. Ketepatan dan kesesuaian dari aspek media pembelajaran dan aspek media. Aspek yang paling utama adalah ketepatan atau kebenaran konten. Yang ketiga ada pertimbangan praktis, yaitu media pembelajaran yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria. Dan yang keempat ada faktor manusia, yaitu harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Poin terakhir ada prosedur evaluasi media pembelajaran, yaitu ada evaluasi satu lawan atau one to one. Untuk mewakili populasi dipilih 2 orang dengan diberikannya media secara individual, dan di antara kedua populasi tersebut mempunyai kemampuan yang di bawah rata-rata dan untuk satunya lagi di atas rata-rata. Adapun dalam prosedurnya dilaksanakan sebagai berikut, yaitu menjelaskan kepada peserta didik bahwa Anda sebagai perancang media baru. Dengan demikian, amati reaksi mereka terhadap media yang ditampilkan. Yang kedua, jelaskan kepada peserta didik jika ada kesalahan dari penggunaan media itu. Bukan kesalahannya, tetapi merupakan kelemahan media tersebut. Yang ketiga, usahakan peserta didik dapat dengan santai dan bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Dan yang kedua ada evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Yang pertama yaitu menjelaskan kepada peserta didik bahwa media tersebut tahap formatif dan untuk penyempurnaannya memerlukan umpan balik. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan pengetahuan peserta didik berdasarkan topik yang berkaitan dengan media yang dipakai dengan dilakukan tes awal yang berkenaan dengan penggunaan media. Yang ketiga, memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari media tersebut. Yang terakhir ada evaluasi lapangan atau field evaluation. Yang pertama yaitu memilih peserta didik yang benar-benar mewakili populasi sebanyak 30 orang. Yang kedua, menjelaskan kepada peserta didik maksud dari uji coba lapangan dan hasilnya. Usahakan peserta didik dapat dengan tenang dalam menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga ada menyajikan media yang sesuai dengan rencana awalnya. Kemudian ada kesimpulan. Evaluasi media pembelajaran adalah tahapan yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bentuk komunikasi, baik secara visual maupun audiovisual, dan upaya peningkatan pembelajaran yang efektif. Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Dan kemudian yaitu prosedur evaluasi media pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan terhadap media pembelajaran berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam evaluasi sumatif dan formatif. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video yang ke-9 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.